warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu ala ma manaha minal mawahib wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul masyariqi wal maghrib wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila sa'iril a'ajil wal a'arib sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'adiri wal manaqib salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'til qa'iluhu ma yawmal qiyamati ghaira qa'im. Pertama-tama terlebih dahulu don pribadi memohon ampun dan maaf jika di siang hari ini nanti ada terdapat kesalahan atau kekhilafan. Jadi tolong dimintakan menyampaikan tausiah tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama dulu marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di hari penuh berkah ini, kan hari Jumat. Hari Jumat ini dalam agama kita Sayyidul Ayyam, yaitu penghulunya hari. Amal ibadah pun, amal ibadah kita setiap hari Jumat itu khususnya dikali 10. Dikali 10. Jadi taganal kaliannya. Jadi yang bagus itu bila ini contoh anak kecil, bila hendak memberi bini duit misal anak ganal pahalanya hari Jumat, itu kan bila pas hari Jumat beri kawan seminggu kali yang jelas bila di hari Jumat dilipat gandakan. Jadi bila mau bagus tuh pintaan hari Jumat juga. Jadi kenapa? Jadi nama beri ini lupa Allah asalnya kan 1000, itu kan karena hari Jumat banyak pahalanya. Nah makanya jadi alangkah elok, alangkah bagus bila pas perpintaan karena kan hari Jumat. Nah harap lagi juga bila memberi anak duit, beri pasakan hari Jumat pun kawah ya Allah karena mengambil fadilat hari. Artinya halus saja amalan surahnya kayak biasa saja tapi mempasakan harinya ya Allah. Ini bila pas itu kenal pahalanya gitu ya. Bahkan ada lagi sunnah yang mungkin yang kita nih atau apa jarang lo ketahui ya Allah. Hari Jumat nih sebelum ke masjid sunat mandi. Akhirnya sejak terbit fajar sunat. Imam Syafi'i itu 40 tahun kada suah kada mandi bila hari Jumat. Artinya bila hendak ke masjid atau jam berapa kan nanti mandi. Bahkan lagi rasanya dia sunat kita mandi dan memandikan. Paham lah pian? Artinya mandi itu jangan surangan. Kalau nambah bini, 2 lagi bini mandi. Apa ya Allah, artinya afdal, salah satu waktu afdal sebelum ke masjid itu memberi jatah itu sudah. Itu. Jadi ini binian ya Allah, harus paham juga binian. Itu kan sunnah ya Allah. Artinya apa ya Pak? Dimalakan dah kalau kan. Itu hari Jumat tadi. Artinya mandinya jangan surangan gitu. Lanjut kita. Jadi alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ulun mungkin kada panjang lebar, jam sudah 14.24. Ulun hanya mengutip 2 buah hadis, mudahan habis. 2 hadis yang ada di Rawi Maulid Ad-Dibaq. Di dalam kitab yang gana-gana itu disebutkan salah satunya ketika salah satu kelebihan Maulid Ad-Dibaq ini, ketika dibacakan Maulid Ad-Dibaq itu kan itu Rasulullah itu hadir. Jangan bayangkan kayak apa hadirnya ya Allah. Karena keistimewaan Rasulullah itu terbatas. Kadang awal kita menyebutkannya. Ulun mengutip ini rawi. Yang pertama, kata pengarang
awwaluma nastaftihu bi iradi haditsaini warada an nabiyyin kana qadruhu azima. Kata pengarang, pertama kali aku akan membuka ini menyampaikan, mendatangkan dua buah hadis. Dua buah hadis perkataan Rasulullah, dua buah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi itu qadruhu, kadarnya itu sangat agung. Ini kata-kata pujian. Wa nasabuhu kariman, dan nasabnya itu mulia. Jadi Rasulullah itu sangat mulia nasabnya sampai ke anak cucunya. Itu kan ke anak cucunya. Mungkin sebagian ada kan terkadang pernah membaca melihat orang ceramah ada percaya di Habib. Itu kan ada. Karena putus katanya kan. Sedangkan kita setiap kali berdoa baca wa'ala alihi, dan lagi disebutkan Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah, berarti kan udah putus, berarti ada. Itu kan Habib sekarang kan luar biasa. Nah, wasiratuhu, dan perjalanannya mustaqimah, lurus, artinya bagus perjalanan Rasulullah. Qala fi haqqihi man lam yazal sami'an alima, berkata Allah Subhanahu wa taala pada haknya yang senantiasa Allah taala itu sami'an, maha mendengar, aliman, maha mengetahui. Nah, apa firman Allah nih, Allah sampaikan nih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ulun artikan bahasa kita ini, kata Allah, inna tunah wujudan tuh sesungguhnya, wujud ini taukid, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya, tak terhingga nih, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ayo, berarti kalau kita bersalawat sama gawian dengan Sang Pencipta, dengan Allah dan dengan malaikat, cuma bentuk salawatnya lain. Salawat dari Allah itu curahan rahmat atau pemberian ampun, bisa juga. Salawat dari malaikat permohonan ampun. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala terus menerus mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Berarti harapan Rasulullah ya Allah luar biasa. Nah, setelah Allah menyebutkan Allah dan malaikatnya bersalawat, lalu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Nah, ini yang beriman. Kita beriman, percaya, lalu ada fi'il amar, sallu, bersalawatlah kalian atasnya Nabi, wasallimu, dan ucapkannya salam sebagaimana tasliman salam. Nah, dari sini artinya salawat itu harap benar. Amalan salawat ini bahasa orang yang mengijazahkan itu langsung dari Allah. Kalau pengen kena bersalawat mencari ijazah aja, Al-Quran langsung tanpa ijazah, bahasa Allah itu tanpa, artinya Allah sendiri yang mengijazahkan kepada kita. Nah, itu kan Allah menyuruh kepada kita salawat. Dan dalam Tanbihul Qaul membaca, ulama sepakat nih, ibadah kita ada yang diterima, ada yang ditolak. Artinya kita sembahyang, mengaji, bersedekah, antara dua, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali, nah ada kecualinya satu, kecuali bersalawat kepada Nabi itu mutlak diterima, walau hati dalam keadaan lalai. Nah, jadi dalam kitab tuh sahabat bertakun, wahai Rasulullah, Allah mencurahkan rahmatnya 10 setiap orang yang bersalawat kepada pian. Apakah wahai Rasulullah itu hadiral qalbi? Nah, itu kan, apakah harus khusyuk kita? Pian baca sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Apakah harus khusyuk? Nah, kata Rasulullah artinya tidak. Artinya bila baca
tidak khusuk pun dapat pahala, dapat rahmat 10. Nyaman kalau. Jadi bila Musa nyata diterima Allah, sepakat dah baca salawat. Nah kata ulama buku jurakan dia bacaannya apa? Sad, sin, ada sin, ada sa. Nah itu kan artinya apalagi kata Rasulullah dalam keadaan khusuk itu tak terhingga pahalanya, masya Allah. Nah itu salawat kita hari ini berapa banyak kan membaca salawat luar biasa. Nah itu pengantarnya. Nah hadisnya gini. Al hadithul awal, hadis yang pertama. An bahril ilmi dafiq, daripada lautan ilmu yang dalam. Walisanil Qur'anin natiq, dan lisannya Al-Qur'an an-natiq yang berkata-kata. Inna salah satu ulamanya manusia di dunia ini kan Sayyidina Abdullah ibni Sayyidina Al-Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini sahabat Nabi ini kan ahli tafsir, menguasai Al-Quran, salah satu sahabat yang ahli tafsir ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya qala, Rasul bersabda, untuk, nah ini kata Rasulullah, kuntu, dulu aku, kata Rasulullah zaman dulu, nuran adalah nur, baina yadayillah, di hadapan hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu kata Rasulullah aku adalah nur di hadapan Allah. Mungkin kita menyebut Nur Muhammad ya Allah. Jadi kalau bicara rawi habsyi, at-tibai, rawi maulid itu banyak terus bicara nur. Itu kisah gitu kan. Nah, qabla ayyakhluqa Adam, sebelum kata Rasulullah Allah Ta'ala menciptakan Adam. Nah, Adam belum ada, ini katakan Rasulullah sudah ada nur di hadapan Allah. Jaraknya bi alfai, dengan 2000 amin, 2000 tahun sebelum Adam Allah Ta'ala ciptakan, nur Rasulullah sudah ada. Nah, yusabbihullahu dzalikan nur, maka bertasbihlah itu nur kepada Allah. Tasbih, sudah bertasbih kepada Allah. Dalam habsyi itu awal kali pertama yaitu kata nur nabi ikan, nur nabimu, yang pertama kali ciptakan ya ini. Nah, nur tersebut bertasbih, wa tusabbihul malaikatu, dan bertasbih juga seluruh malaikat, bitasbihi, dengan sebab tasbihnya itu nur. Artinya nur Rasulullah itu bertasbih, seluruh malaikat juga umat bertasbih dengan sebab itu nur. Nah, itu luar biasa nih. Nah, kita lihat dulu. Falamma khalaqallahu Adam, manakala Allah Ta'ala ciptakan Adam, auda'a dzalikan nura fi tinatihi, Allah Ta'ala letakkan itu nur fi tinatihi, di tanah yang menciptakan Adam itu. Makanya di dalam tafsir itu kenapa malaikat, iblis, jin disuruh sujud, usjudu li Adama. Fasajadu, maka nah, jadi sujud semuanya itu. Kenapa disuruh sujud? Karena di dalam diri Adam itu ada nur Nabi Muhammad itu aja. Nah, jadi kalau sallallahu alaihi wasallam, fa ahbatani Allahu azza wa jalla ila ardi fi dhahri Adam, maka Allah Ta'ala turunkan aku, katakan fi ila tadi ke bumi, pada di pundaknya Adam. Nah, jadi Adam itu mulia. Mungkin ada rawi lain, ada kenapa nabi-nabi itu terdahulu mulia. Tak satu pun nabi itu mulia melainkan dulu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hamalani fi safinati fi sulbinuh, dan kata Rasulullah Allah akan dibawa akannya diandak di fi safinati, waktu dalam perahu pada sulbi Nabi Nuh, itu nur diletakkan di situ. Kenapa?
perahu Nabi itu selamat dalam tafsir karena ada nur Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Kita itu yang untungnya kita adalah dijadikan umat Nabi Muhammad, nabinya Nabi Muhammad. Pokoknya kelebihan baik umat dan nabinya itu tak terhingga. Dalam kitab Sabil Itikar itu disebutkan, ini Allah sampaikan sedikit, salah satu kelebihan kita umat Nabi Muhammad ini sangat banyak. Salah satu saja Allah sebutkan, umat Nabi Muhammad itu diciptakan peampihan, artinya umat peampihan. Tapi nanti di hari kiamat umat-umat terdahulu, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa kan, artinya kada pacang masuk surga dulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW sudah masuk surga. Nah itu hebatnya kita. Jadi itu yang luar biasa. Cuma yang pertanyaan kita benar ya lagi Allah kan ma ikut kada itu benar ya. Dan kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali nak ada hakun. Coba bayangkan, seluruh umat Rasulullah akan masuk surga kecuali nak ada hakun. Qila may ya Rasulullah, qila wa may ya Rasulullah. Dikatakan siapa nak ada hakun wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikuti aku, artinya mengerjakan sunnahku, maka dia akan masuk surga. Nah jadi yang kita syahid ternyata ittibak, mengikut Rasulullah itu dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Ini kan bulan Maulid itu macam-macam sebutakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kawan kita manggawi sedikit-sedikit tambahi kerjakan. Ada di antara sunnah yang ganal, yang pahalanya luar biasa di muka sini. Nah, ya ini dalam gambaran hadis qudsi, yang mungkin kalau kemudian kita amalkan dan niat beraya Allah wayah lagi hanya merubah diri. Nah ini yanzilu fi kulailatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min talibi hajatin fauni lahu al maqalib. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan itu turun pada tiap-tiap malam, khususnya 2/3 malam, artinya bagian sebelum subuh jam 2, jam 3, jam 4 ke langit dunia, lalu menyeru, kata Allah, adakah dari orang yang minta ampun? Adalah malam ini hendak minta ampun nih. Jadi kelebihan sembahyang malam itu luar biasa. Nah itu kan salah satu sunnah Rasul juga. Tak terhingga sebelum 2 rakaat sebelum subuh saja sudah mengimbangi dunia dan isinya. Nah hal minta kata Allah adalah pulang nah hendak bertaubat. Nah, kan hal minta libi hajatin, adakah pulang nang hendak hajatnya dikabulkan. Fa'uni lahu, maka aku akan kabulkan al-matalib, tuntutannya tersebut. Nah itu kelebihannya tadi. Nah kalau kita nih kan menuntut macam-macam, paling nyaman kita banyak salawat tadi Pak, sudah salawat kepada Rasulullah, karena dengan banyak salawat itu cukup sudah, hanya hendak kita di hati Allah Subhanahu wa taala tahu dengan berkat salawat tadi. Perlu lanjutkan yang hadis tadi. Wa ja'alani fi subil khalili Ibrahim, itulah. Dan Allah Ta'ala jadikan aku, kata Rasulullah, nur tersebut pada sulbinya Al-Khalil Ibrahim, Nabi Ibrahim, hina kuliba bihi finnar, ketika Nabi Ibrahim itu dilempar oleh Amrud kan, dibakar, tapi Nabi Ibrahim kada hangit. Nah itu karena ada nur Muhammad. Walam yazillahu azza wa jalla yanquluni minal aslabi tahira, dan senantiasa Allah Ta'ala memindahkan aku, nur tersebut, dari sulbi-sulbi yang suci ila arhami zakiyah, kepada rahim-rahim yang suci al-fakhirah yang penuh kebanggaan, hatta sampai akhrajani Allahu min baini abawayya, Allah Ta'ala mengeluarkanku
dari baini abawai, kedua orang tuaku, kan wahuma, dan kedua orang tuaku, kata Rasulullah, lam yaltaqiya, tidak pernah berjumpa, berhubungan, ala sifahin, atas keadaan dasar zina atau bulan katu selamanya, artinya rahim. Nah, zaman nabi-nabi dulu yang membawa Nur Muhammad itu suci. Kalau pang dari yang apa itu, dari yang orang kafir ada. Nah, itu termasuk dari keyakinan kita. Yang terakhir, al hadis tsani, hadis yang kedua, an Atta bin Yasar, daripada Atta bin Yasar, an Ka'ab al-Ahbar, daripada Ka'ab al-Ahbar, kata Atta, qala, berkata, allamani abi Taurata, ayahku mengajari aku akan kitab Taurat. Nah, illa sifran wahidan, kecuali satu lembar. Jadi oleh apa tadi diajari oleh abahnya kitab Taurat. Kalau kita kan Al-Quran, nah, diajari Al-Quran misal. Nah, tapi Yesidin cuma salembar kada diajarkan. Nah, salembar kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, nang salembar itu disimpan, dimasukkan ke dalam laci, dikunci. Artinya Taurat diajarkan semuanya, salembar tidak diajarkan. Nah, manakala ayahku katanya meninggal, ku buka di sini, ini laci ini ku buka, kulihat fihi faida, maka tiba-tiba dalam kertas selembar itu tertulis dalam Taurat. Nah, jadi tertulis dalam Taurat, fihi, pada kertas itu, nabiun, nanti ada seorang nabi, yakhruju akhir zaman, yang akan bangkit keluar di akhir zaman. Nah, ini nih buhan Yahudi dan Nasrani itu namanya sampai sekarang tuh ada ketujuh nabi-nabi yang terdahulu tuh dari Bani Israel semuanya, dari Yahudi, dari Nasrani. Ternyata nabi yang paling harat peampihan di kita itu dari orang Arab. Dari zaman dulu nabi-nabi itu dari kuburannya. Makanya seputaran Masjidil Aqsa itu banyak kuburan nabi. Berebut sampai sekarang kan. Itu berebut sampai sekarang, merebutakan itu tempat suci. Tempat suci. Seandainya menguasai Masjidil Aqsa tuh sugih menguasai itu. Ramai orang ziarah, ya Allah. Hanya bila tempat tuh di ziarah ramai. Nah, itu. Nah, dari kitab Taurat tertulis nanti ada nabi yang keluar di akhir zaman. Mauliduhu, maulidnya di Mekah, wa hijratuhu, dan hijrahnya nanti di Madinah. Wa sultanuhu bisyam, sultan kekuasaannya di Syam, di Sam. Yaqussu sya'rahu, nabi tersebut memotong rambutnya. Wa yattaziru ala wasati, berselendang di tengahnya. Nah, yakunu khairal anbiya, nabi tersebut tertulis dalam kitab Taurat itu nabi paling baik, wa ummatuhu khairal umam. Nah, dan umatnya adalah umat yang paling baik, sudah ada tulisnya dalam Taurat. Siapa ya? Bukan kita ini kan. Jadi nikmat terbesar itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Nah, yukabbirunallaha ta'ala ala kulli syarafin, yang umatnya Nabi Muhammad tersebut selalu mengagungkan Allah di setiap penjuru. Di setiap penjuru mengagungkan Allah. Yasukuna fi salati kasuku fihim fil qital, mereka bersaf, berbaris rapi dalam sembahyang seperti saf mereka dalam peperangan. Qulubuhum masahifuhum, hati mereka bagaikan mushaf mereka. Yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin wa rakhana, ini kelebihannya. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu senantiasa memuji Allah Ta'ala ala kulli syiddatin, waktu susah. Nah, itu hebatnya. Mungkin kita kalau waktu susah ingat atau memuji Allah tuh kuat ya kalau sering. Tapi di samping waktu susah juga warakhain, waktu lapang. Nah, itu kan sanggup berzikir kepada Allah waktu susah dan lapang. Itulah kelebihan umatnya Nabi Muhammad. Nah, ada lagi sambungannya, thuluthun. Nah, ini jadi dalam kitab Taurat tertulis, jadi umatnya Nabi Muhammad tersebut sepertiga. Nah, ini yadkhulunal jannata bighairi hisab,
akan masuk surga tanpa berhisab, tanpa berhitungan, sepertiga. Masya Allah, luar biasa. Dan sepertiga yaktu nabi dunubihim, di hari kiamat nanti datang membawa dosa, wa khatayahum payung parulahum, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan, jadi ada terkadang orang yang dosanya banyak karena minta ampun kepada Allah waktu di dunia, diminta ampun, bertaubat kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu meninggal kan manusia itu kan dihisab nanti, disyahid, ya, kita dihisab bagaimana keadaannya waktu meninggal. Nah, itu. Jadi kalau waktu meninggal keadaannya miskin, harta habis dah, diberiakan ya kalau tanyaman hisabnya. Nah, itu kan. Waktu meninggal posisinya kayak apa? Bagaimana keadaan waktu meninggal bagaimana? Tapi kalau dosa, nih sedikit enak, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, manja minta ampun, istighfar, minta ampun kepada Allah, diampuninya. Tapi yang ngalih ini dosa berhubungan dengan makhluk. Contoh terakhir enak, manyuntan yang geturang ya kalau, nah kita manyuntan yang geturang, minta ampun istighfar semingguan siang malam, tidak akan diampuni Allah, kecuali kata Allah minta ikhlaskan dulu nang pian cuntan tuh kemana. Nah itu ngalihnya jadi dosa nih. Jadi dosa ini ternyata dosa lawan makhluk itu ngalih ampunannya. Kalau dosa lawan Allah sebesar apapun tinggal minta ampun, ampuni Tuhan. Dengan makhluk tambah syaratnya satu kepada Allah, artinya minta ikhlaskan dulu. Nah itu kan, itu jadi hati-hati itu sering zalim dengan makhluk, hati-hati karena pasti berhitung nanti. Artinya sebulanan istighfar minta ampun kali diampuni, kecuali minta khalas dulu, minta ikhlas. Nah terakhir, dan sepertiga, dalam kitab itu menyebutkan sepertiga datang dengan membawa dosa dan kesalahan. Yang sepertiga dimaksud tanpa hisab, yang sepertiganya hisabnya mudah nih, kata lincau tadi. Nah, yang sepertiganya umat Nabi Muhammad ini masuk membawa dosa dan kesalahan. Nah, maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya, kata Allah, wahai malaikat, timbang bahulu amal ibadahnya tuh. Apa jawaban malaikat? Wajadnahum asrafu, wahai Allah, kami mendapatkan nih umatnya nih asrafu. Asrafu nih taliwat batas. Nah jadi ada nanti orang mengajar tafsir, perbedaan di aliyah itu mengajar tafsir antara israf dan mubadzir. Nah ini ngaleh, keduanya saudara setan. Israf itu kita memiliki sesuatu masih baik, dalam tafsir kan masih baik, ditambahi pulang sesuatu lain berlebihan, macam-macam mungkin nggak terpakai, itu israf namanya, wala tusrifu. Tapi kalau mubadzir itu menyia-nyiakan misal makanan, nah kada habis, itu kategori mubadzir. Nah itu kan, makanya yang paling kecil misal makanan kada habis, paling nyaman menghindari mubadzir. Kita ini di rumah gedoh kucing itu mas sudah. Nah, jadi kucing itu ternyata hikmahnya pian luar biasa. Kita hendak mubadzir, mun kada ada kucing habis itu buang. Nah, atau bisa-bisa kita mau ulah sisanya untuk apa kah? Nah, karena kalau kata mubadzir juga termasuk saudaranya setan. Nah, ala anfusihim, karena mereka berlebihan, dan kami dapatkan amal mereka daripada berbuat dosa seperti gunung. Tapi ya Allah, nih terakhir, mereka menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya mereka dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan beriman. Nah itu aja. Akhirnya kalau beriman, akhirnya juga pacak akan masuk surga. Jadi sesuai saja perkataan Rasulullah, asal diakui sebagai umat Rasulullah maka akan masuk surga. Lambat laun wayah apa akan masuk surga juga, asal umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
kita kan nanti sampai akhir hayat dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita katuju bersalawat ya Allah, katuju siang malam bersalawat kepada Rasulullah, selalu kita mencintai Rasulullah, dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ktubis salamata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghaba anna wa ala abidikal hujjati wal ghuzati wal zuwar wal musafirin fil bari wa bahri innaka ala ma tasyaa'u qadir. Allahumma sahhil umurana wastur uyubana wa hasin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ya illallah innal muslimin qad ja'u ilal qiyas astaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah ya man وبارك على